wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Apa kabar Pak, Bu? Alhamdulillah baik ya. Tidak terasa ya, Rabu ke Rabu itu cepat ya. Sekarang sudah ketemu lagi ya. Ini mungkin pertemuan yang terakhir saya pakai tab ya. Nanti kedepannya saya pakai laptop dan insya Allah nanti saya bantu untuk menerjemahkannya biar ada arsip. Ini kan kitab ya, yang dipegang oleh teman-teman dari pesantren mahasiswa ini gundul semua. Nanti saya coba kasih harokat ya, nanti saya terjemah. Jadi nanti bisa ditampilkan di layar, juga nanti bisa dijadikan sebagai arsip ya, dan bisa nanti dibaca ulang kembali. Ya, dan nanti husnudonnya bisa dihafalkan oleh bapak-bapak semua ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke halaman 42, melanjutkan bahasan yang kemarin. Nah, ini. Ada ketemu Pak? 42. Oke. Bismillah ya. Wa qala ba'dus salaf khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Ya. Jadi sebagian dari para ulama terdahulu ya, ulama salaf generasi awal, para sahabat ya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu berkata khairul mawahib al-aql ya. Sebaik-baiknya anugerah itu adalah akal ya. Khairul mawahib al-aql, sebaik-baiknya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Ya. Bagian dari akal itu adalah otak kita. Wa syarrul masaib al-jahl. Nah, seburuk-buruknya musibah itu adalah kebodohan. Karena lawan dari akal yang baik itu adalah kebodohan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita lihat berbicara tentang kapasitas otak atau akal ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang meneliti otak manusia itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai angkanya itu 2,5 petabyte. Itu setara dengan 2,5 juta gigabyte. Bayangkan ya, kalau misalnya ada memori itu 1 giga bisa nyimpan berapa album lagu ya, atau misalnya berapa ratus foto ya, 1 giga bayangkan. Datanya, tanggalnya, detiknya, ya, tahunnya, letaknya di mana itu bisa tersimpan hanya mungkin dalam ukuran 1 gigabyte saja, dan itu banyak sekali. Nah, ini otak manusia itu setara dengan 2,5 juta gigabyte. Ya. Cari laptop manapun ya atau handphone manapun ya yang memori internalnya itu berapa? 2,5 juta gigabyte. Ya, itu udah mau disimpan apapun masuk di sana. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah akal, maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Maka sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan pertama, akal yang harus kita pakai, otak yang harus kita pakai itu adalah dengan cara tangga utamanya adalah menghafal Quran. Ya. Jadi menghafal Quran itu 30 juz itu adalah tangga awal ya. Seseorang untuk tafakuh fiddin. Bahkan sudah saya kasih tahu ya di pertemuan awal, itu jadi aib bagi keluarga seorang muslim ketika dia punya keturunan yang hafal Al-Quran 30 juz itu lebih dari 10 tahun. Ya.
harus di bawah 10 tahun 30 juznya itu. Ya. Kalau di kita aib itu apa ya? Apa? Mukul anak orang gitu kan, anak kita itu, atau misalnya ya itu juga sama. Tapi dulu itu aibnya itu hafal Al-Quran 30 juz di lebih dari 10 tahun. Harus mereka menghafal 30 juz itu di bawah 10 tahun. Makanya banyak orang-orang besar, ulama-ulama besar yang mereka bisa hafal Al-Quran itu di bawah 10 tahun. Nah, wasyaral masaibi al-jahlu. Seburuk-buruknya musibah itu adalah kebodohan. Jadi kualitas seseorang itu ya, mulianya seseorang itu bukan ditentukan dengan sebanyak apa itu kan pengikutnya, followersnya, tapi diukur dengan sudah sejauh mana dia bisa memanfaatkan akalnya itu. Ya. Dan istilah sul hifzi itu ya dalam ilmu jarh ta'dil, ya, dalam ilmu hadis itu ketika seseorang sudah hafal ribuan hadis, kemudian hadisnya ketukar. Nah, itu. Jadi sudah hafal sekian ribu hadis, hadisnya ketukar. Nah, jadi para ulama dulu itu ketukar hadis itu kalau sudah hafalannya ribuan hadis. Ya. Kita berapa hadis udah ketukar-tukar ya. Nah, itu ribuan hadis ketukar itu kan, di satu tempat dia mengatakan seperti ini, di satu tempat dia mengatakan seperti ini, pada rawinya juga sama, itu disebut dengan su'ul hifzi. Ya. Jeleknya hafalan. Nah, mengenai jeleknya hafalan itu ya, kalau bahasa kita sekarang ya, sebetulnya saya sering bilang ke teman-teman yang belajar bahasa Arab dengan saya, badai saya itu memotivasi mereka tidak ada hafalan yang jelek. Jadi hafalan yang jelek itu hanya untuk istilah tadi, hifdzi, untuk menjaga keotentikan agama ya, dari ilmu jarh ta'dil itu. Tidak ada hafalan yang jelek. Yang ada itu adalah hafalan yang dilatih dan hafalan yang tidak dilatih. Maka bapak-bapak kalau misalnya menghafal Quran, ibu-ibu menghafal Quran sering lupa, normal. Ya. Sering lupa itu normal ya. Maka harus terus diulang-ulang, harus terus dimurajaah kembali supaya hafalan itu menjadi bagian dari diri kita. Ya, jadi tidak ada hafalan yang jelek ya, yang ada itu hafalan yang dilatih dan tidak dilatih. Nah, kita mau masuk ke kategori yang mana? Yang dilatih atau yang tidak mau melatihnya? Nah, paragraf berikutnya, waqala Abu Muslim al-Khawlani ya. Berkata Abu Muslim al-Khawlani, al-ulama fil ardi mislu an-nujumi fis samai. Perumpamaan para ulama di muka bumi itu ibarat bintang-bintang yang ada di langit. Jadi para ulama ketika dia ada di bumi itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Jadi yang namanya bintang-bintang itu fungsinya menghiasi langit supaya tidak terlalu sepi. Itu dihiasi dengan bintang. Nah, ketika di bumi ya, yang menghiasi bumi itu adalah para ulama. Ida badat linnasi ihdau biha. Kalau misalnya si bintang-bintang itu muncul, para ulama itu nampak di kalangan masyarakat, ihtadau biha. Mereka bisa mengetahui arah karenanya. Jadi manusia itu bisa tahu katanya arah yang benar dan salah itu, mana mungkin kita bisa mengetahui benar dan salah tanpa melalui mereka. Karena sudah disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa al-ulama itu waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, nabi itu mewariskan sampai ke generasi kita, sampai nanti generasi yang akan datang itu lewat para ulama itu. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Kalau misalnya para ulama itu tersembunyi ya, tidak terlihat, maka manusia nanti akan merasakan kebingungan ya. Wa qala Abul Aswad ad-Du'ali. Nah, ini adalah Abu Aswad itu tabi'in ya, tabi'in senior. Dia hidup di zaman Nabi SAW, tetapi dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Makanya dia tidak termasuk sahabat, tapi tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah orang yang sejaman dengan Nabi SAW, wafat dalam keadaan muslim,
hanya saja dia tidak berjumpa dengan Nabi. Maka orang ini kategorinya adalah bukan sahabat tapi tabi'in. Abu Aswad itu Pak orang yang pertama kali memberikan titik pada Al-Qur'an. Ya. Jadi di zaman Nabi SAW Al-Qur'an itu memang sudah ditulis di pelepah-pelepah kurma gitu kan, di tulang belulang, tetapi hanya ditulis hurufnya saja, rangkaian hurufnya, tidak ada titik. Ya, jangankan harokat, titik aja gak ada. Ya. Bayangkan kalau misalnya Quran sekarang yang ada di kita tanpa ada titik, tanpa ada harokat, waduh gimana ya membacanya ya. Nah di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, ya, itu pernah terjadi konflik antara Abu Bakar dengan Umar ibn Khattab mengenai pembukuan Al-Quran. Umar melihat banyaknya orang yang mati syahid di medan perang, ya. Maka Umar usul kepada khalifah pada waktu itu Abu Bakar supaya Al-Quran dibukukan. Ya. Kata Abu Bakar, saya tidak berani membuat sesuatu ya, yang sebelumnya tidak dibuat di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi khawatir ini adalah perkara yang diada-ada. Kata Umar, ini bukan perkara yang diada-ada, ini mah kemaslahatan umat gitu. Ya, seperti makanya nanti di zaman Umar banyak sesuatu yang tidak dibikin di zaman Nabi tapi di zaman Umar ada, itu bukan ibadah tapi sarana, itu mah kemaslahatan. Ya. Contohnya apa? Kalender ya. Kalender Hijrah itu di zaman Umar. Apakah kemudian itu menjadi suatu perkara yang tidak? Itu hanya sebatas sarana, wasilah. Ya. Maka Al-Quran pada waktu itu berdasarkan hasil perundingan antara Abu Bakar dan Umar, maka okelah kita kumpulkan. Makanya di pembahasan Ulumul Quran itu namanya Al-Jam'u fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq. Pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu bukan ditulis, tapi dikumpulkan. Jadi siapa yang dulu pernah nulis di syaratnya nanti dikumpulkannya. Al-Quran itu harus ditulis di zaman Nabi, itu kan? Tidak boleh ditulis di zaman sekarang, ya. Dan minimal harus ada 2 saksi. Nah, itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk naskah-naskah Al-Quran. Maka dikumpulkanlah di zaman Abu Bakar sampai kemudian Abu Bakar wafat. Belum dibukukan, hanya dikumpulkan. Ini ruangan ini khusus Al-Fatihah. Ruangan ini, gentong ini khusus surat Al-Baqarah terus sampai surat terakhir. Ketua panitianya adalah Zaid bin Thabit. Ya. Nah, pada waktu itu di zaman Umar beda lagi topiknya. Program kerja Umar itu bukan mengumpulkan mushaf Al-Quran, perluasan Islam. Sampai 2/3 bumi di zaman Umar itu masuk Islam. 2/3 bumi. Jazirah Arab itu sudah selesai zaman Nabi. 2/3 bumi masuk Islam di zaman Umar radhiyallahu an. Nah, di zaman Utsman itu beda lagi proyeknya. Nah, di zaman Utsman baru dilanjutkan lagi proyeknya. Bayangkan Pak, mushaf itu ditulis ulang, ya, yang 30 juz itu ditulis tangan ketuanya karena belum dibubarkan, ya, panitia di zaman Abu Bakar. Penulisnya adalah Zaid bin Thabit. Ya. Penulisnya adalah Zaid bin Thabit, ya. Dan ternyata di zaman Utsman Al-Quran yang asli itu satu, kemudian dikopi dengan tulisan-tulisan yang lain, dengan tulisan para penulis yang lain, itu diriwayatkan 5-6, bahkan ada yang mengatakan 7 mushaf satu jazirah Arab. Jadi yang aslinya disimpan di Madinah, itu kan? Yang 5-nya itu ada yang disebar ke Mekah, ada yang disebar ke Yaman, ada yang disebar ke Mesir, ada yang disebar ke Syam, ada yang ke Irak. Jadi beda-beda. Nah, itu belum ada titiknya, Pak. Nah, ada titiknya di zaman Abu Aswad Ad-Duali ketika masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi beliaulah yang mengusungkan bahwa Al-Quran itu harus menggunakan titik tanda baca. Karena banyak yang masuk Islam, ya, baca Quran itu jadi balareda, ya, baca Quran itu karena mereka Arab, kemudian mereka berdagang keluar Arab, ketika datang lagi ke Arab bahasanya jadi bercampur. Maka kemudian pencetus titik pertama itu namanya siapa? Abu Aswad Ad-Duali. Itu adalah pencetus titik Al-Quran dan sebagai pelopor
batu pertama, ya, peletakan batu pertama ilmu nahwu, yaitu Abu Aswad Ad-Duali. Apa yang beliau katakan? Laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Jadi bukan harta, tapi apa? Ilmu. Ya, syukur-syukur ya berilmu ya berharta. Jadi tidak ada satu hal yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk hukamun 'alan nasi. Para raja itu jama dari malak, ya. Malik. Para raja itu adalah para penguasa bagi manusia. Jadi raja-raja itu penguasa bagi para manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Sedangkan para ulama itu adalah penguasa bagi setiap raja. Jadi yang menguasai manusia siapa? Raja, khalifah. Yang menguasai khalifah para ulama. Dan memang Pak, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Islam itu khalifah itu pada waktu itu, negara itu bahan pertimbangan memutuskan sesuatu itu adalah para ulama. Dari sejak dulu. Makanya nanti zaman Abu Bakar, zaman Umar itu diangkat jadi sekretaris negara, penasehat negara itu anak usia 16 tahun. Siapa? Abdullah bin Abbas. Zaman Umar itu yang menjadi keputusan, bahan perenungan keputusan negara itu anak usia 16 tahun. Luar biasa ya. Karena 30 juz itu di dalam kepala ya. Kalau kita belum di luar kepala, belum di dalam kepala. Nah, itu Abdullah bin Abbas itu 30 juz di dalam kepalanya ya. Nah, jadi manusia itu raja itu adalah yang menguasai manusia ya. Sementara nanti raja-raja itu menguasai manusia dan para ulama itu nanti akan menguasai para raja-raja ya, pemimpin para raja-raja. Qala Wahbun ya, berkata Imam Wahab, yatasha'abu minal ilmi, ilmu itu akan melahirkan asyaraf. Asyaraf itu kemuliaan. Jadi yang namanya ilmu itu akan melahirkan kemuliaan, wa in kana sahibuhu daniyan, meskipun nanti si pemilik ilmu tersebut orang rendah. Jadi ini pelajaran bagi kita. Meskipun orang itu rendah mungkin ya, orang itu di mata kita mungkin tidak seperti kita, tapi ilmunya tinggi, gitu kan? Maka dia lebih mulia hakikatnya. Wal 'izzu in kana mahinan, dan ilmu itu ya akan menjadi kehormatan meskipun orang tersebut orang hina. Ya. Orang hina di sini maksudnya dihinakan, ya. Meskipun orang tersebut dihinakan, tetapi kalau misalnya dia berilmu, maka dia nanti akan terhormat, ya. Wal qurbu wa in kana qasiyan, ilmu itu nanti akan media caranya untuk mendekat kepada Allah meskipun orang itu jauh dari Allah. Wal ghina wa in kana faqiran, ilmu itu akan membuat kaya seseorang meskipun orang tersebut fakir. Karena dalam bahasa Nabi SAW, dalam hadis Nabi riwayatkan Imam Al-Bukhari, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinaun nafs. Jadi yang disebut dengan orang kaya itu, Pak, bukan kayanya harta. Tapi yang dimaksud dengan orang kaya itu adalah kayanya hati. Jadi kalau misalnya hati kita masih terus-menerus serba merasa kurang, maka terus aja serba kurang. Meskipun target kita ingin mencapai income sekian misalnya ya, udah nyampe sekian tetap saja kurang dan mendadak banyak keperluan ya. Keperluan saya misalnya sebulan segini gitu kan, bulan depan saya harus target income misalnya segitu, dan betul ternyata segitu. Pas mau mendapatkan ternyata tiba-tiba mendapat hal-hal kebutuhan yang mendadak. Jadi sami-sami kene gitu kan ya, antawis gaji sekian sareng gaji sekian teh pengeluarannya ternyata lebih banyak. Dan itu tidak akan bisa dikontrol ya, hati kita itu kecuali dengan qanaah. Jadi hati itu akan terus merasa ingin gitu kan kalau misalnya kita tidak qanaah, Pak. Makanya betul lakun qani'an takun agnan nas.
Jadilah orang yang qanaah, maka Anda akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Tidak ada yang bisa mengerem nafsu dunia kecuali dengan qanaah. Kalau misalnya tidak qanaah, selalu ingin, kita tidak melihat ke bawah, gitu kan, tidak merasa bersyukur, ya, maka yang ada adalah kita semakin tidak khusyuk, ya, dalam beribadah, bahkan mau tidur pun kepikiran besok mau apa, ya. Maka seorang muslim itu harus semaksimal mungkin berlatih qanaah. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan ilmu itu nanti akan membawa wibawa seseorang meskipun orang tersebut dianggap remeh. Ya. Wa an Muadzin radhiyallahu an, dari Muad, ya, radhiyallahu an. Muad ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka jadi alasan gini, suka jadi kambing hitam, Pak, sahabat Muad itu. Jadi kambing hitamnya begini. Jadi katanya tidak boleh kita mengimami terlalu panjang bacaan Muad ge dicarikan ku Nabi, betul? Betul tidak? Jadi katanya Pak Ustaz jangan terlalu panjang mengimami salat. Muad ge dicarikan ku Nabi, ya. Katanya harus baca surat Pantastipor, ya. Pantastipor teh trip nanti 4 kul, ya. Kul naon we? Kul wallahu ahad. Terus kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun. Wes apalannya, ya. Pantastipor, ya, itu namanya. Jadi sahabat Muad ini selalu dijadikan sebagai alasan, padahal begini. Memang itu Muad dinasihati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi begini, ini hadisnya muttafaqun alaih. Pada waktu itu, Pak, para sahabat mau sholat Isya, mau menyirami tanaman dan mau memberikan makanan untuk untanya. Berkumandanglah adzan Isya, maka para sahabat menyimpan airnya untuk disiram nanti, kemudian si untanya diikat. Mu'ad rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah full selesai, rakaat kedua Al-Imran full selesai, ya. Kemudian tidaklah selesai, gitu kan, sholat Isya. Itu sholat Isya kejadiannya, hadisnya muttafaqun alaih. Tidaklah selesai sholat Isya kecuali tanaman jadi layu dan si unta pun kalalabur, gitu. Kalalabur nanti gara-gara bacaan Mu'ad. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Maka kemudian masyarakat mengadu kepada Nabi. Nah, diceramahilah Mu'ad. Hei Mu'ad, kalau misalnya Anda sholat jangan terlalu panjang, gitu kan. Baca Asyam, standarnya itu, gitu kan. Baca surat Asyam atau Al-Ghathiyah. Itu standar sholat Isya, itu. Wasyamsi waduhaha kata Nabi. Nah, jadi wasyamsi waduhaha teh standar untuk sholat Isya, panjangnya seperti itu, ya. Jadi kita harus adil. Nah, jadi bapak-bapak misalnya, ibu-ibu boleh kesal kepada imam, boleh, nggak apa-apa, ketika imamnya sudah membaca satu rakaatnya surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran, itu namanya wias protes, dan boleh berhak nyirian imam taraweh. Iya cina tanggal sekian ustaz dia mau ka dieu cenanya. Karena membaca pertamanya surat Al-Baqarah, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Imran. Nah, ini Mu'ad, ya. Pemuda, anak muda, ambisiusnya tinggi, gitu kan. Nah, maka kemudian beliau juga yang manusia dinasihati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Mu'ad? Ta'allamul ilm. Belajarlah ilmu agama. Fa inna ta'allumahu hasanatun. Karena belajar agama itu adalah perbuatan yang baik, akhlak terpuji. Wa talabuhu ibadatun. Menuntut ilmu agama itu adalah bernilai ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Mengulang-ulangnya merupakan tasbih, kan? Belajarnya baik, itu kan, mencarinya dinilai ibadah, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari ilmu, ya, maka kaki kanan menghapus dosa, kaki kanan menghapus dosa, kaki kiri meninggikan derajat. Ya, siapa yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, datang ke perjalanan menuntut ilmu, maka dia di jalan surga, itu kan, sampai kemudian dia pulang lagi. Ngan mencaket tong ukurilingan, gitu kan. Nah. Oke.
Wa talabuhu ibadatun. Berjalannya itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Memurajaahnya adalah sebagai bentuk tasbih. Wal bahtsu anhu jihadun. Mengkajinya adalah jihad. Ya. Wal badlahu kurbah. Apa namanya? Bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu, ya, itu adalah cara untuk supaya kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqatun. Kemudian ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, itu dinilai sedekah. Nah, jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan ilmu. Ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak di tempat kerja misalnya ya, di lingkungannya, kita semua berada di aktivitas kita di siang hari, ketika kita mengajarkan ilmu itu kan, ilmu agama, kemudian dipraktekkan oleh orang tersebut, maka ketika orang tersebut mempraktekkan, pahalanya ngalir kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan jalan suatu kebaikan, kemudian orang tersebut nanti mengerjakannya, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tadi mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Oke, tapi tong jadi calo ya, tahu calo? Ya. Ngajak dianya sendiri juga enggak ya. Lebih bagus kita ajak dan kita juga mengamalkan. Nah ini ya, jadi kata Mu'adz bin Jabal itu, belajar ilmu itu merupakan kebaikan, menuntut ilmu itu ibadah, mudzakarahnya tasbih, mengkajinya jihad ya. Kemudian mencari ilmu semaksimal mungkin itu sebagai media cara untuk mendekatkan kepada Allah, mengajarkannya pun kepada orang yang tidak tahu itu dinilai sedekah. Luar biasa sekali ya. Perkataan para sahabat itu sangat betul-betul menyentuh. Waqala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a kabiran fi malukatis samai. Orang yang berilmu kemudian dia mengajarkan kembali ilmunya itu, maka dia itu disebut orang besar di kerajaan langit. Jadi orang yang berilmu nanti dia mengajarkan lagi ilmunya, maka dia itu layak disebut orang besar di kerajaan langit. Luar biasa sekali ya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, ini ulama besar, arfa'un nasi indallahi manzilatan. Manusia yang paling tinggi di sisi Allah kedudukannya adalah man kana bainallahi wa baina ibadi, siapa yang antara Allah dengannya itu adalah hamba-hambanya. Wahum al-anbiya'u wal ulama'u. Hamba-hambanya itu adalah para nabi dan ulama. Jadi kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah itu siapa? Para nabi, kemudian para ulama. Wa qala aidan, ya, berkata juga, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwati. Tidak ada seorang pun di dunia yang diberikan sesuatu yang lebih mulia kecuali apa? Predikat sebagai seorang nabi. Dan nabi sudah ditutup, tidak boleh mendaftar lagi ya. Nah, jadi tidak ada katanya sesuatu yang lebih mulia yang dinobatkan predikatnya kepada seorang hamba kecuali melainkan apa? Nabi. Wa ba'dan nubuwati syai'un afdal minal ilmi wal fiqh, ya. Faqila amman hada qala 'anil fuqaha'i kullihim. Lalu kemudian ada yang bertanya, kalau misalnya setelah Nabi ada nggak orang yang paling mulia? Ya, Beliau menjelaskan ada katanya ya, semua para fuqaha. Ya. Jadi tingkatan paling utama itu adalah Rasul, Nabi. Nah, sisanya yang paling mulia itu adalah kita yang berkesempatan untuk menjadi orang yang ketiga, itu kan karena tidak mungkin kita jadi Nabi ya. Nah, nanti ada Nabi katanya? Nabi terakhir itu Nabi siapa? Di Eden. Yang terbaru ada lagi ya di Cianjur itu Nabi apa ya? Nah. Jadi hebat ya, Cianjur itu bisa melahirkan produk Nabi. Bukan Cianjurnya, dianya sendiri yang tumbuh ya di mana?
di Cianjur ya. Nah, yang ketiga adalah para fuqaha dan kita berkesempatan untuk menjadi para fuqaha dengan cara apa namanya? Belajar. Oke, terakhir waqala Sahal ya. Man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalika. Katanya ya, barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, ya, maka lihatlah majelisnya para ulama. Tuh, ya. Seakan-akan apa namanya lisan para ulama itu adalah lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ucapannya adalah qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Fa'rifu lahum dzalika. Akuilah mereka. Nah, jadi ketika kita duduk di majelis ilmu ini ya, kemuliaan-kemuliaannya sudah kita pelajari bersama ya, malaikat menaungi kita gitu kan, mengijabah, memintakan istighfar kepada Allah, berdoa supaya hajat kita itu diijabah oleh Allah ya. Dan yang terakhir adalah ibarat kita sedang berada di majelis Nabi ya. Tapi bukan berarti setelah keluar dari masjid ini kita gelarnya apa? Gelarnya apa? MN ya, majelis Nabi ya. Ikhfal MN ya. Majelis Nabi ya. Baik ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Sisanya nanti pertemuan berikutnya kita masuk bab baru ya di halaman 45 tentang pasal-pasal menuntut ilmu ya. Kita akan bahas tentang adab orang yang berilmu kepada dirinya sendiri ya. Kemudian adab orang yang berilmu ketika mencari ilmu dan mengajarkannya. Ya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Cukup mungkin ya? Isa jam berapa? 1 menit lagi? Ya. Taib, adunu anana naktafi bi hada al-had insyaallah kita bertemu lagi di pekan berikutnya ya. Nanti setelah ini insyaallah kita sambung untuk mengkaji bahasa Arab, melanjutkan materi yang kemarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.